Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan di akhir tahun 2021 ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita datang beribadah. Mari kita siapkan hati kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu.
haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami, haleluya. 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 Engkau Allah yang baik. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah kami yang baik. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terbukti semua karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Pak. Dengan apa kan ku, amin, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ini yang menjadi kerinduan kami. Biarlah Tuhan dengan segenap hati kami mau menyembah Engkau. Biarlah dengan segenap hati kami mau memuji Engkau, sebab Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami mau memuji memuliakan Engkau. Kami mau mentinggikan Engkau Tuhan. Kami mau mengagumkan Engkau Tuhan. Ini sebagai bentuk rasa syukur kami kepadamu untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita akan nyanyikan pujian Tiada Berkesudahan Kasih Setia Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus
baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2021. Sambil menunggu, kita nyanyikan kembali pujian ini. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya apabila ia jatuh, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya, amin. Tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya, amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak.
sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan. Tuhan berkati korban persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita siapkan hati kita untuk kembali ditaburi oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau sempurna di dalam rencana-Mu dan karya-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan, dan setiap mujizat menyertai setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih di akhir tahun ini Tuhan, bukti penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami Bapa. Haleluya, Engkau Allah yang sempurna di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah disenangkan dengan pujian penyembahan kami pada sore hari ini Tuhan. Kembali Tuhan kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pengharapan, menjadi kekuatan, menjadi jalan keluar untuk setiap kehidupan kami. Tuhan pakai urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami buka hati pikiran kami tertuju kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Febor. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tinggal menghitung jam ya, akan mengakhiri tahun 2021 ya. Mungkin banyak hal yang kita sudah alami di tahun yang lalu, di tahun ini ya yang belum berakhir. Jadi udah mendekati untuk mengakhiri tahun ini. Saudara, mungkin banyak hal yang kita alami di tahun-tahun 2001 ya. Banyak hal yang mungkin kita sedang alami, baik itu suka maupun duka. Tetapi seperti firman Allah mengingatkan saya dan saudara, kita itu seperti orang sedang berjuang hidup ini ya. Sedang ikut pertandingan ya, bagaikan orang yang sedang bertanding. Inilah hidup ya. Setiap orang pasti merindukan satu kemenangan, merindukan satu hadiah dalam pertandingannya ya. Nah saudara, tadi saya katakan bahwa setiap kita itu seperti sedang bertanding sebenarnya dalam hidup ini. Nah, inilah kesempatan di akhir tahun ini kita beribadah kepada Tuhan itu baik ya. Sebab selain kita akan mengucap syukur bersama ya, dengan pertolongan Tuhan yang kita sudah alami di tahun yang kita jalanin. Selain itu juga mungkin ada komitmen-komitmen yang kita ingin sampaikan kembali kepada Tuhan. Untuk tahun yang akan datang, tahun yang baru, kita akan lebih baik lagi, lebih setia kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin ada kerinduan-kerinduan yang ingin kita sampaikan kepada Dia. Tetapi saudara, selain itu, ini juga kesempatan kita mengevaluasi diri. Ya. Bagaimana perjalanan hidup rohani kita di tahun 2021? Apakah kita sudah keluar menjadi pemenang ya, dalam perlombaan ini, dalam pertandingan ini? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat dulu di dalam firman Allah dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat 7. Saya akan bacakan kalau saudara sudah dapatkan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kalau kita perhatikan dari ayat yang kita baca ini saudara, ada beberapa garis besar dari pembacaan ayat ini ya, yang ada di ayat ini. Makna dari ayat ini ada 3 garis besar ya, yang kita akan bahas bersama sore hari ini. Saudara, yang pertama dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan yang baik ya. Berperang yang baik. Maksudnya peperangan yang baik di sini, pertandingan yang baik di sini adalah pertandingan yang sportif. Yang sesuai dengan aturan. Ya. Setiap pertandingan atau perlombaan yang diadakan seringkali ada satu ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh orang-orang yang mengikuti pertandingan. Ada peraturan-peraturan tertentu yang harus diikuti. Sehingga orang itu berlayak ikut dalam pertandingan. Kalau dia tidak mengikuti peraturan, mungkin dia akan dianggap tidak boleh ikut dalam pertandingan. Jadi ada peraturan-peraturan di dalamnya.
Dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, yang sesuai dengan aturan maksudnya. Yang sportif di situ. Sebab ada juga orang yang bertanding nakalan. Ya. Mereka mungkin tidak jujur. Seharusnya dalam ketentuan tidak boleh demikian, tetapi mungkin ada yang seperti itu. Nah, Saudara, tetapi dikatakan dalam ayat ini, aku mengakhiri pertandingan yang baik, yang sesuai dengan ketentuannya, dengan peraturannya. Jadi bukan ikut pertandingan yang mungkin yang orang yang tidak mengikuti peraturan, tetapi ini mengikuti peraturan. Lalu hal yang kedua dari pembacaan ayat ini dikatakan aku telah mencapai finish. Aku telah mencapai garis akhir. Ya. Nah, Saudara, berarti kalau garis akhir, ya, mungkin ada orang yang berkata, saya sudah mengakhiri, ikut pertandingan sudah di akhir, sudah ikut di finish, di terakhir, ya. Tetapi, Saudara, di sini ayat ini berkata, dia mencapai akhir, mencapai finishnya, tapi menang. Sebab ada orang yang mengakhiri finish, selesai, tetapi kalah. Ya. Selesai, pertandingannya dia ikuti selesai sampai akhir, sampai terakhir. Tapi sebenarnya dia orang kalah, bukan pemenang. Tetapi yang dimaksud dengan ayat ini, dia adalah pemenang, mengakhiri dengan menang. Ya, nah Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin ada juga orang yang mencapai finish, mencapai terakhir, ya, dalam pertandingan itu, tetapi melanggar aturan, ya. Dia melanggar aturan, tidak sesuai dengan aturannya. Nah, Saudara, tapi ayat ini yang dimaksud, dia adalah pemenang, mengakhiri, selesai di finish, dan sebagai pemenang berarti tidak melanggar peraturan. Ya. Lalu hal yang ketiga, garis besar dari pembacaan ayat ini dikatakan aku telah memelihara iman. Di sini dihubungkan dengan kemenangan iman. Ya. Kemenangan iman dikatakan. Aku telah mengakhiri atau memelihara iman. Jadi Saudara, kalau kita melihat dari pembacaan ayat ini dan garis besar yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi bukan sekedar sampai di finish, bukan sekedar sampai di garis akhir, tetapi harus menang. Ya. Perhatikan baik-baik Saudara, ya. Harus menang. Dan juga harus sportif. Kemenangannya adalah sesuai dengan aturan, tidak melanggar aturan. Nah, kita akan melihat ada beberapa hal. Tadi saya sampaikan di awal, ya, bahwa baiklah kalau kita beribadah di akhir tahun itu, sebab selain tadi saya berkata mengucap syukur dan sebagainya, tetapi kita sedang mengevaluasi diri sekarang di akhir tahun ini. Sebentar lagi, ya, tinggal hitungan jam. Nanti tiba-tiba mungkin masih ada apa enggak trompet. Jam 12 pas. Ya. Udah satu mungkin itu mercon atau itu kembang api, ya. Di sana dor di Permata Buana ini biasanya terkenal bunyinya kencang, ya, sampai pagi. Dan banyak biasanya remah-remahan itu yang jatuh kertas-kertas di situ. Nah, Saudara, ini mendekati. Nanti lewat jam 12, ya, setelah jam 12 biasanya langsung terima SMS dari teman-teman, dari saudara, dari siapapun. Selamat tahun baru, masuk di tahun yang baru. Kaki kita menginjak di tahun yang baru. Kita sedang di ujung sekarang.
Sebentar lagi mau nginjak tahun yang baru 2022. Kesempatan malam ini evaluasi diri, ya. Menilai diri. Apakah kita dikatakan tadi kita sudah sebagai orang pemenang, mengakhiri dengan finish tetapi menang dengan aturan yang benar, tidak melanggar aturan. Ya. Apakah kita ini adalah orang-orang yang sudah menang? Mungkin saudara kalau bertanya kepada orang lain gampang, ya. Gimana kamu udah menang? Coba kita tanya diri sendiri masing-masing, ya. Tanya diri sendiri, apakah saya ini sudah sebagai pemenang? Ya. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan firman Allah? Sesuai dengan aturan-aturan dari pertandingan itu. Apakah selama ini kita berjalan dalam kebenaran firman, sudah mentaati firman Allah dengan benar? Setiap firman Allah, ya, yang kita baca, yang kita dengar, yang kita imani, ini adalah firman Allah. Sudahkah kita melakukan ini dengan benar? Kesempatan malam ini, sebelum bunyi teng 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 teng, evaluasi diri. Apakah kita sudah melakukan firman Allah? Ya, selain tadi sebagai pemenang. Nah, saudara, dikatakan kita sebagai orang yang menang karena mengakhiri pertandingan dengan baik dan menang. Menang terhadap apa? Ya. Menang terhadap apa? Nah, saudara, mari kita mengevaluasi diri. Apakah kita ini sebagai pemenang-pemenang? Ya, menang dalam segi apa? Yang pertama, saudara, apakah kita itu sebagai pemenang, ya, terhadap cobaan hidup, terhadap godaan hidup, ya, godaan setan, godaan duniawi ini? Apakah kita sebagai pemenang? Ya. Mungkin kalau kita kembali ke belakang, kita mengevaluasi diri, melihat tahun yang kita sudah jalani, mulai dari Januari sampai di Desember 31 ini. Apakah kita sudah menang dalam godaan setan? Mungkin setan pernah menggoda kita. Sorry, saudara. Mungkin iblis pernah menggoda kita, ya. Dalam segi mungkin dalam segi seks misalnya. Atau kita mengalami godaan, ya, di segi kejujuran keuangan. Mungkin kita juga mengalami godaan, ya, mau hidup benar atau mau ikuti keinginan perut. Karena kita mau kaya. Ya. Mungkin juga godaan-godaan yang lain, ya. Godaan-godaan hidup. Saya enggak tahu nih. Selama saudara menjalani tahun 2021, godaan apa saja yang saudara alami? Saudara yang tahu, ya. Saudara yang tahu. Mungkin pernah digoda, ya, mau nyeleweng. Firman Allah berkata harus setia kepada pasangannya, mau nyeleweng misalnya. Mau melakukan sesuatu yang tidak jujur, mau mencuri milik Tuhan dan sebagainya. Ini kesempatan kita sedang mengevaluasi diri. Ya. Mungkin godaan-godaan yang lain juga, ya. Menang terhadap godaan, tadi saya katakan, godaan hidup. Juga menang terhadap godaan diri kita sendiri, bukan dari orang lain, dari kita sendiri. Ya. Dari kita. Mungkin keegoisan kita. Firman Allah mengajarkan kita untuk saling memperhatikan satu sama lain, ya. Mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, tapi rasanya keegoisan kita, harga diri kita bertahan, ya, enggak akan saya lakukan itu. Apalagi mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Tetapi kalau kita mau mentaati firman Allah, kalau kita mau melakukan firman Allah, haleluya,
kita menang dengan godaan ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Atau juga saudara, menang terhadap godaan dosa. Ya. Berbicara tentang godaan dosa itu luas, ya. Kadang-kadang ada yang bertanya begini, apakah berdosa saya kalau saya di dalam hati saja, di pikiran saya jahat, ya? Misalnya mau melukai orang lain, atau di hati punya pikiran ingin mencuri milik orang lain, mencelakakan orang lain, apakah itu dosa? Ya. Dari pikiran kita saja kita sudah salah, saudara, ya. Sebab dari pikiran nanti akan membuahkan satu tindakan, perbuatan, ya. Hati kita akan dikotori dengan itu. Tapi kalau kita mengerti firman Allah, tatkala ada keinginan ingin mencelakakan orang lain, kita berkata dalam nama Yesus pergi engkau. Haleluya. Ya, kita tidak akan beri kesempatan kepada iblis. Nah, saudara, apakah sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan di tahun 2021? Apakah kita sudah taat kepada firman Tuhan? Apa yang firman Allah ajarkan, apa yang firman Allah katakan, apakah kita sudah taat di situ? Ini kesempatan mengevaluasi diri malam hari ini. Ya, saudara, apakah kita sudah dengar-dengaran kepada firman Allah? Ya, dengar-dengaran apa yang firman Allah mau dalam hidup kita. Mungkin seringkali firman Allah berbicara kepada kita, ya, untuk kita lakukan. Apakah kita lakukan itu sesuai dengan firman Allah? Ya, kalau bicara tentang dengar-dengaran, saudara, berarti dia akan lakukan apa saja yang diminta, ya. Termasuk mungkin itu tidak menjadi keinginan kita, tetapi kita mau melakukannya karena kita adalah orang yang dengar-dengaran. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, jawabannya ada di saudara. Ya. Pertanyaan saya tadi, apakah saudara sudah menang, ya, sebagai pemenang dan sudah menang dalam terhadap godaan-godaan tadi yang saya sebutkan? Jawabannya ada di saudara. Mungkin setelah saudara mulai berpikir, ternyata tahun 2021 saya banyak melanggar firman Allah. 2021 saya tidak dengar-dengaran firman Allah. Berapa kali Allah berbicara secara pribadi kepada kita tapi kita tidak melakukannya. Ya. Jawabannya di saudara. Kalau mungkin jawaban saudara iya, puji Tuhan. Saudara adalah pemenang. Haleluya. Berlomba menang sesuai dengan aturan. Tetapi kalau ada di antara saudara, malam ini setelah saudara mengevaluasi di ujung tahun ini, saudara berkata jawaban saya tidak. Saya bukan pemenang ternyata. Saya tidak menang dalam godaan-godaan tadi yang disebutkan. Saya tidak berlomba ikut aturan, tidak dengar-dengaran kepada firman Allah. Kalau saudara berkata tidak, ini kesempatan juga malam hari ini. Perbaiki, ya. Di tahun yang akan kita injak, di tahun yang baru, mari kita melangkah sebagai orang-orang pemenang. Pemenang yang ikut aturan yang benar. Haleluya. Dunia ini, ya, begitu indah kalau kita lihat, tetapi godaannya saudara itu menggoda, ya. Kadang-kadang mungkin ada godaan-godaan yang membuat kita hampir saja, ya, kalah. Karena apa? Mungkin panggilan perut dan sebagainya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu kita perlu mengerti juga, ya, bahwa dikatakan dalam ayat-ayat tadi yang kita baca, bagaimana dikatakan mengakhiri dengan baik sebagai tema saya malam ini, ya, mengakhiri dengan baik. Mengakhiri sebagai pemenang yang ikut aturan. Karena apa, saudara? Ya, kalau saudara kembali kepada pembacaan ayat mas kita 2 Timotius 4 ayat 7. 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir
dan aku telah memelihara iman. Ya. Kalau kita melihat ayat selanjutnya di ayat 8, kita baca di ayat 8. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tadi di pasal ayat 7 dikatakan sebagai pemenang, mengakhiri dengan baik. Dan ayat 8 dikatakan sekarang telah tersedia bagiku mahkota. Dengan kata lain, hasil dari kemenangan itu menghasilkan pahala. Ada pahala yang diterima. Ayat ini kita baca dikatakan mahkota kebenaran, ya, di ayat 8. Aku menerima mahkota kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara baca juga di dalam Yakobus, ya, mahkota yang lain, Yakobus pasal 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepadanya, barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat ini berkata mahkota yang lain. Tadi yang pertama mahkota kehidupan, ya. Dikatakan di ayat ini di dalam Yakobus yang pertama tadi mahkota kebenaran, ya. Mahkota kebenaran. Lalu di dalam Yakobus dikatakan mahkota kehidupan. Karena kita adalah orang-orang yang menang terhadap pencobaan, terhadap godaan. Kita memiliki mahkota kehidupan. Amin. Haleluya. Kiranya kita merindukan itu, ya, bahwa pertandingan yang kita lakukan ini, hidup ini bertanding, ya, dan kita menjadi orang-orang yang menang dan kita mendapat pahala. Puji Tuhan. Selain itu coba kita lihat mahkota yang lain. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat 25. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat ini berkata, kita akan menerima mahkota abadi. Puji Tuhan. 1 Petrus kita lihat, 1 Petrus pasal 5 ayat 4. 1 Petrus pasal 5 ayat 4. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Haleluya. Kiranya kita merindukan itu. Mahkota abadi yang tidak akan pernah layu. Kalau kita adalah pemenang-pemenang, kita akan terima mahkota itu. Haleluya. Itulah sebabnya, ya, kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama. Saat kita akan menginjak tahun yang baru, biarlah di tahun yang baru kita makin menjadi orang-orang pemenang. Haleluya. Yang bisa mengikuti aturan, ya, sesuai firman Tuhan. Tidak menyeleweng ke kiri, tidak menyeleweng ke kanan, tetapi melakukan kebenaran firman. Puji Tuhan. Lalu saudara, kalau kita melihat, ya, setelah kita melihat tadi, ya, mengevaluasi diri, lalu juga pahala yang akan kita terima, pahala apa saja.
Lalu kita juga perlu mengerti ya, bagaimana rahasianya agar kita itu bisa jadi pemenang. Kita juga perlu tahu rahasianya. Sebab kalau kita tidak tahu rahasianya untuk jadi pemenang, maka kita terus di tahun yang baru pun tidak menjadi pemenang. Ya. Di tahun yang baru kembali pun menjadi tidak pemenang juga. Karena tidak tahu rahasianya untuk menjadi pemenang. Itulah sebabnya kita perlu mengerti bagaimana rahasianya supaya jadi pemenang. Kita baca 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini rahasia kalau ingin jadi pemenang di tahun yang baru. Ayat ini berkata, kuasailah dirimu, ya, kuasailah dirimu, tahan nafsu, ya. Kita menang dalam setiap godaan, kuasai diri kita. Mungkin diri ini rasanya sudah mau marah sama Tuhan dengan pencobaan yang kita hadapi. Kita bisa menguasai diri. Siapa kita mau marah sama Tuhan? Ya, yang salah bukan Tuhan, yang salah kita biasanya. Ya, nah saudara, selain itu dikatakan sabar dalam penderitaan. Ya, kita harus sabar dalam penderitaan. Ya, bertahan dengan penderitaan. Ayub berkata, ya. Kita itu adalah orang-orang yang bergumul setiap hari, bukan cuma setiap saat, setiap hari. Ya, orang yang sedang bertarung, orang yang sedang mengikuti perlombaan, orang yang mengikuti perlombaan itu nggak santai, tapi sedang konsentrasi menghadapi apapun yang ada di depan kita, termasuk pencobaan, termasuk juga penderitaan, bisa bertahan. Amin, puji Tuhan. Selain itu yang terakhir, supaya kita sukses untuk bisa menjadi pemenang. Ayat ini berkata, melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan, ikut pelayanan. Apa saja yang Tuhan percayakan, mungkin talenta-talenta kita berbeda satu sama lain. Tetapi apa saja kita bisa buat Tuhan. Amin. Haleluya. Sesuai talenta kita. Ya, sesuai talenta. Tuhan tidak minta yang kita nggak punya. Tetapi apa yang ada di kepada kita bisa melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Di depan kita ada perjamuan suci, ya, yang akan menuntun saya dan saudara, memberikan kekuatan baru untuk masuk di tahun yang baru dengan komitmen, dengan kerinduan untuk tetap menjadi orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akan menerima perjamuan suci, ya. Kita berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian itu untuk mengingatkan saya dan saudara kembali bahwa di satu bukit jauh di sana, ya, kita lihat ada salib Yesus. Haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa
Mari petugas perjamuan akan maju ke depan. You yang katakan dihinakan dunia, bawa kelepasanku tetap bagiku, sebabnya Tuhan ke Golgota menebus semua dosaku. Amin. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat, aku datang pada salib itu. Haleluya. Siapa yang datang kepada salib itu akan menerima pengampunan. Amin. Pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya. Inilah iman kami Tuhan. Di saat kami datang kepada salib itu, disitulah dosa kami diampuni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini, mengingatkan kembali sebelum kami menginjak di tahun yang baru, bagaimana pentingnya kita mengevaluasi diri, mengingat kembali bagaimana hidup kita selama tahun 2021. Sudahkah kita mengikuti pertandingan dengan benar, mengikuti peraturan dengan benar, dan kita keluar sebagai pemenang? Haleluya. Kita orang-orang yang menang, yang menerima pahala, menerima hadiah, karena ada mahkota yang disediakan bagi kami. Mungkin kami harus menang dengan godaan hidup ini. Kita menang dengan godaan setan, godaan dosa. Tuhan, mampukan kami. Di tahun yang baru ini kami ingin berjalan bersama Engkau. Kami rasa tidak sanggup kami berjalan sendiri di tahun yang baru. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Kami ingin bersama Engkau Tuhan, sehingga di tahun yang baru kami orang-orang yang sebagai pemenang. Haleluya. Hidup kami akan lebih baik, kehidupan rohani kami bertumbuh. Kita menang dalam godaan apapun. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya sebentar kami akan diberkati dengan perjamuan suci. Firman Allah berkata, siapa yang makan dan minum tidak benar, maka dia bukan berkat yang turun, justru kutuk yang turun. Ampuni setiap umat-Mu. Kalau ada yang datang dengan kesalahan di hadapan Allah, ampuni Tuhan. Kalau mereka sedang mohon pengampunan, Tuhan ampuni. Sehingga perjamuan ini menjadi berkat bagi kami semua. Yang sakit akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang dalam persoalan, dalam masalah apapun, engkau akan melihat jamahan Allah. Bukti pertolongan Allah akan nyata dalam hidup ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kuduskan kami semua, layakkan kami semua, diberkati dengan perjamuan suci. Para petugas perjamuan, berkati dan kuduskan juga Tuhan. Tangan-tangan mereka dikuduskan oleh Allah.
menjadi saluran berkat kepada yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap diberkati dengan perjamuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara akan dilayani dengan perjamuan nanti oleh petugas. Nyanyikan pujian ini kembali. Berdiri bersama, jangan dimakan, jangan diminum dulu. Kita pegang roti ini sebagai lambang tubuh Yesus dengan tangan kanan kita ke atas. Terima kasih Tuhan. Di tangan kanan kami ada tubuh Yesus yang pernah terpecahkan karena dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih apa yang Kau sudah buat bagi kami Tuhan. Sungguh kami tidak bisa balas pengorbanan-Mu. Kalau Engkau tidak mati di atas kayu salib, kami tidak akan selamat. Tidak ada darah yang sesuci darah Yesus yang dapat dan layak menebus dosa kami. Harga penebusan dosa kami adalah harga yang mahal. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sebentar tubuh-Mu akan menyatu dengan tubuh kami karena kami percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan membacakan kebenaran firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Tubuh-Mu sudah menyatu dengan tubuh kami Tuhan. Terima kasih. Karena kami percaya kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari kita pegang anggur ini sebagai lambang darah Yesus. Dengan tangan kanan kita ke atas. Kita mengimani bahwa darah Yesus yang sudah tercurah untuk dosa kita bersama. Terima kasih Tuhan. Di tangan kanan kami ada anggur sebagai lambang darah Yesus. Hanya dengan pencurahan darah-Mu dapat menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati. Dan kami akan membacakan kebenaran firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu menyatu dengan darah kami. Karena kami percaya darah Yesus sudah tercurah untuk dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diampuni oleh darah Yesus. Kami sudah diberkati. Kami sudah menerima berkat perjamuan suci. Yang sakit akan disembuhkan. Yang dalam persoalan Tuhan akan tolong. Persoalan apapun Kau tolong. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menerima dengan iman perjamuan suci. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Allah dan yang akan memberi kembali untuk pekerjaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya kembalikan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kembali kita akan memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan, Tuhan berkati korban persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya saya serahkan pada Ibu Gembala Pendeta Febe. Puji Tuhan, terima kasih korban-korban saudara. Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat menyongsong tahun yang baru. Sebentar lagi kita akan masuk di tahun yang baru. Kiranya di tahun yang baru menjadi tahun yang keberkatan bagi saudara. Tahun yang penuh dengan sukacita, tahun yang penuh dengan damai sejahtera, ya. Kehidupan rohani kita bertambah, ya. Baik juga jasmani juga Tuhan akan berkati. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai kita bersama dan sebentar kalau saudara mau pulang, sebelum pulang, saudara bisa ambil ayat-ayat Alkitab yang disediakan. Jangan dijadikan jimat, bukan jimat. Tetapi kita imani bahwa firman Allah akan berbicara kepada kita, ya. Mungkin dia akan berpesan kepada kita lewat pembacaan ayat yang kita terima di akhir tahun ini untuk kita melangkah di tahun yang baru bersama dengan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, ya. Ibadah hari Minggu berjalan seperti biasa. Hari Minggu besok tanggal 2 ibadah di gereja tetap ada jam 7 pagi dan ibadah online juga tetap ada jam 7 pagi, ya. Tuhan memberkati, ya. Saudara, mari kita akan berdiri bersama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau berikan.
Terima kasih Bapak yang baik. Kalau kami masih ada di tahun ini, di penghujung tahun 2021, kami tahu ini karena kemurahan Tuhan. Kami ada karena Engkau. Kami masih hidup sampai saat ini karena Engkau masih punya rencana untuk tahun yang baru yang akan kami injak bersama. Tuhan, kami yakin Kau akan memampukan setiap kami untuk kami berjalan dalam aturan Allah, tidak melanggar dalam aturan yang ditentukan sebagai orang-orang yang sedang berlomba iman. Tolong sanggupkan kami semua, mampukan kami. Kami ingin berjalan bersama Engkau. Dan kami menjadi orang-orang yang dapat mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Dan mengikuti aturan dan menjadi pemenang. Dan kami menerima pahala dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami titipkan seluruh jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Baik yang sudah hadir malam ini dalam gereja, dalam ibadah bersama. Baik mereka yang sedang mengikuti ibadah online mungkin malam ini. Tuhan, turunkanlah berkat-Mu di atas jemaat yang ada. Pelihara mereka dalam hadirat Allah. Jagai mereka dalam hadirat-Mu. Rumah tangga anak-anak-Mu diberkati Allah. Dipelihara Tuhan. Dijaga oleh Tuhan. Sehingga rumah tangga mereka utuh kuat. Diberkati oleh Allah. Anak cucu mereka semua diberkati Tuhan. Biarlah sampai kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mungkin sedang diambang kehancuran dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan juga sanggup memulihkan semua keadaan. Dan Engkau juga akan memberikan mereka keharmonisan, keindahan bersama Engkau. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Baik mereka yang sedang berusia lanjut. Hamba berdoa untuk Tante Lina. Hamba berdoa untuk Tante Liana. Hamba berdoa juga untuk Tante Yuli. Hamba juga berdoa untuk Tante Christine. Biarlah kesehatan terus menyertai di usia lanjut mereka. Biarlah mereka bertumbuh sehat, diberkati Allah. Dalam usianya yang lanjut, sehat terus, dijaga oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Seluruh Bapak Ibu yang ada, kaum dewasa, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu, anak-anak balita, semua disertai Allah, dilindungi Tuhan, dijaga Allah. Mereka boleh sukses bersama Tuhan, sekolah mereka berhasil bersama Tuhan, di dalam nama Yesus. Usaha pekerjaan dari jemaat-Mu, apa yang dikerjakan oleh tangannya, yang sedang bekerja, usaha, membuka usaha, perintisan usaha baru, apapun yang dikerjakan umat-Mu, diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk jemaat yang sedang keluar kota, dalam waktu liburan mereka sedang berjalan-jalan kemanapun mereka berada. Lindungi dan jaga, berikan mereka kesehatan, jagai pada waktu mereka kembali. Tuhan juga tolong. Kalau ada karena pekerjaan sedang keluar kota, lindungi dan jaga. Sehingga mereka boleh berjumpa keluarganya semua sehat. Di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, semua diberkati Tuhan. Rumah tangga mereka, kesehatan mereka semua diberkati Allah. Mereka sehat dan mereka juga melihat pertolongan Allah dalam usia yang Tuhan sudah tambahkan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau ada keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan sanggup membuka rahimnya, berikan mereka keturunan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk pemerintahan Tuhan. Biarlah kondisi negara kami akan lebih baik di tahun yang baru. Tuhan tolong. Baik juga keadaan alam apapun, semua Tuhan yang menolong. Engkau menguasai segala sesuatu. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan menginjak tahun yang baru. Kami ingin bersama dengan Engkau.
Kami akan injak di tahun yang baru bersama Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Jangan tinggalkan kami sedetik pun. Kami tidak sanggup berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami ingin melihat penyertaan Allah karena kami berjalan bersama Engkau. Kami ingin alami pembelaan-pembelaan Tuhan dalam hidup ini karena kami berjalan dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Ampuni dari setiap umat-Mu. Kalau ada dalam tahun yang lama ini yang kita sudah jalani, ada hal-hal yang mungkin menyakitkan hati Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan ampuni. Terima kasih Bapa. Ingatkan lewat kebenaran firman Allah untuk kami berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Allah malam hari ini, baik mereka yang sudah mengantar atau mereka yang transfer untuk pekerjaan Tuhan, baik para donatur-donatur gereja, mereka yang sudah mengembalikan milik Allah perpuluhan, apa saja yang mereka sudah buat untuk pastori, yang memperhatikan pastori, apa saja yang mereka kerjakan, kiranya Engkau sanggup membuka tingkap langit memberkatinya di dalam nama Yesus. Semua yang terlibat pelayanan malam ini, pemimpin pujian, pemain musik, petugas LCD, petugas perjamuan suci, penerima tamu, petugas kolektan, mereka-mereka yang sudah terlibat pelayanan tidak akan menjadi sia-sia, diberkati Tuhan. Bahkan sebentar kalau kami akan berpisah satu sama lain, sebelum kami berpisah, kami akan menerima ayat-ayat Alkitab. Kami tahu Tuhan firman-Mu hidup, akan berbicara kepada kami secara pribadi masing-masing. Karena kami tahu firman-Mu adalah menuntun hidup kami. Kalau ada teguran-teguran dari kebenaran firman Allah, karena Engkau cinta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai semua, tibakan ke rumah dengan selamat, jauhkan mara bahaya kecelakaan. Semua tiba di rumah dengan selamat, dan semua bertemu keluarga dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, selamat menyongsong tahun yang baru. Semangat, Tuhan pasti menolong kita bersama. Hari Minggu, ibadah di gereja jam 7 pagi, kita tetap ikuti. Tuhan memberkati.